Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, ada salah satu jamaah kita yang aktif hadir dalam pengajian. Beliau tidak bisa hadir karena sakit. Maka kita mendoakan beliau agar segera diberi kesembuhan. Coba kita bareng-bareng berdoa untuk beliau. Pertama kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Kita berwasilah dengan Quran agar beliau diberi kesembuhan yang cepat dan bisa berkegiatan seperti sedia kala, ya. Lahul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang sakit adalah Pak Komari, ya. Ayo kita bareng-bareng kita doakan syafahullah syifaan ajilan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, baik, hari ini tema kita adalah ciri-ciri ahli surga. Coba kita lihat nanti ya, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama salafus soleh, apakah kita masuk dalam ciri-ciri ini, dan saya berharap kita termasuk semua. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang yang banyak masuk surga, orang yang masuk surga. Sama dengan kita, pasti kalau bertemu dengan Rasulullah, kita juga pingin ya bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya supaya kami termasuk ahli surga, supaya kami berkumpul dengan Engkau ya Rasulullah SAW. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Karena apa Bapak sekalian? Karena surga itu kenikmatan yang Masya Allah tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana perbedaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat? Kemudian Rasulullah mengatakan, pergilah kamu ke pinggir pantai, masukkan tanganmu ke dalam air laut, kemudian angkatlah air yang menetes dari tangan itu adalah nikmat dunia, kata Rasulullah. Sedangkan nikmat akhirat itu adalah lautan sisanya. Lautan sisanya, Pak. Padahal lautan itu, bumi itu hanya seperempatnya saja. 3/4 dari bumi ini adalah lautan. Dan kita tuh masih belum pernah tahu, ya mungkin masih banyak makhluk-makhluk di lautan yang tidak pernah kita ketahui. Karena manusia itu gak bakal kuat untuk masuk ke dalam laut yang begitu luar biasa dalamnya. Kita cuman paling 20 meter itu jantung bisa meledak, gak kuat. Padahal berkilo-kilometer kedalaman lautan itu, dan binatangnya macam-macam, banyak binatang yang belum kita ketahui, saking luas dan dalamnya lautan. Nah, itu perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk akhirat, karena nikmatnya lebih tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, famal mata'ul hayati dunya minal akhirah illa qalil. Kalau dibandingkan nikmat dunia dengan akhirat, dunia itu kecil banget, gak ada apa-apanya dengan nikmat akhirat.
Nah, sehingga para sahabat bertanya sama Rasulullah, dan pertanyaan ini bermanfaat buat kita semua, sehingga kita harus ya sebisa mungkin sesuai dengan gambaran Rasulullah tentang para penghuni surga. Siap jadi penghuni surga? Ya. Siap ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harapan kita semua bisa ketemu di surga kelak, ya, dan kita bisa bernostalgia, sehingga para ustadz, para ulama pernah mengatakan sekarang ini dunia nyata, akhirat cerita. Tapi besok Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah meninggal, akhirat menjadi nyata, dunia tinggal cerita, dunia itu. Akhirat jadi nyata. Maka kita akan rugi sekali kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk akhirat. Nah, ini hadisnya Bapak sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Juga ini sebagai gambaran buat kita bagaimana kita agar menjadi sesuai dengan ciri-ciri campaian Rasulullah tentang ahli surga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis, ya, mohon izin diulangi apa yang saya katakan, diulangi agar masuk ke dalam hati kita dan kita menjadi bersemangat untuk menjadi orang-orang baik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannata. Kita ulangi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannata. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Sudah hafal? Belum? Kita ulangi lagi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilu annas al jannata. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Hadis ini pendek Bapak sekalian, tapi penjelasannya panjang. Oke. Su'ila, telah ditanya. Su'ila itu Rasulullah ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aksari, tentang aksari yudkhilun nas, tentang manusia yang paling banyak. Yudkhilu itu masuk, yudkhilun nas, manusia al jannata, masuk surga. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang orang yang paling banyak masuk surga. Faqala, maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Cuman dua ya Bu, Pak, ciri-cirinya taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan yang kedua ini husnul khuluq, orang yang mulia akhlaknya, yang baik akhlaknya. Cuman dua ya. Kesimpulannya, kalau kita pengen jadi ahli surga, cuman dua ini Pak, Bu. Taqwallah wa husnul khuluq. Gampang apa gampang? Gampang, cuma dua. Ya. Nah,
Penjelasannya Bapak Ibu sekalian, ya. Penjelasannya adalah, lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, ini yang paling penting. Siapakah orang yang bertakwa itu, dan siapakah orang yang memiliki husnul khuluq? Nah, ini yang panjang, ya. Yaitu orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, kita memakai definisi takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, orang disebut takwa, Bapak Ibu sekalian, itu cirinya ada 4. Ya. Ada berapa? 4. Tolong dihafalkan. Ini kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu yang pertama al-khaufu. Coba ditirukan, al-khaufu minal jalil. Yang pertama ciri orang yang bertakwa, disebut bertakwa itu al-khaufu, orang yang sangat takut, minal jalil, yang sangat takut kepada zat yang maha agung. Al-Jalil itu zat yang maha agung. Maka kalau ada orang namanya Abdul Jalil, berarti hambanya yang maha agung. Ciri yang pertama, orang yang sangat takut kepada Allah. Al-khaufu minal jalil, ya. Jadi kalau kita belum ada rasa takut kepada Allah, belum bisa disebut bertakwa. Kita masih berani sama Allah, masih berani melanggar perintah Allah, masih berani gak sholat, masih berani minum khamr, ya. Masih berani maksiat terang-terangan, gak punya malu, ya. Itu gak takut sama Allah. Takut sama Allah itu di dalam keadaan ramai maupun sendiri. Itu pas sahabat Nabi itu begitu, takut sama Allah walaupun sedang sendiri, ya. Takut. Nah, ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi itu, Pak, orang-orang yang sangat takut pada Allah. Sampai level takutnya gini, Pak. Para nabi itu beda sama kita. Para sahabat Nabi beda sama kita. Level takutnya sahabat Nabi itu sampai mereka, ya Allah, kenapa saya dilahirkan? Sampai dilahirkan aja dia takut, Pak. Kalau dilahirkan pasti akan mati, ketemu sama Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, andaikan aku jadi kambing saja, terus disembelih oleh orang mukmin, terus dimakan, udah selesai. Kenapa? Karena kalau jadi kambing gak akan menghadapi hisab di akhirat. Ini selain Abu Bakar, Pak, yang dari jamin surga. Itu sampai pengennya jadi kambing. Ya Allah, aku udah dimenungso, sesuk meninggal, ketemu dengan hisab dari Allah, ketemu Allah. Sampai level takutnya begitu. Sampai dia mengatakan, andaikan aku jadi ranting pohon saja, kata Sayyidina Abu Bakar, dan ranting itu dimakan oleh kambingnya kaum muslimin. Level takutnya, Pak, sampai segitunya gitu. Kalau Sayyidina Umar mengatakan apa? Andaikan ibunda Umar tidak pernah melahirkan Umar. Saking takutnya sama Allah, Pak. Jadi ada pertanggungjawaban, takut sama Allah. Pernah Sayyidina Umar itu ada kambing zakat, Pak, hilang, kabur. Itu yang nyari Umar. Sampai pejabat-pejabatnya, ya Amirul Mukminin, biar kami saja yang nyari kambingnya, jenengan itu rojo, presiden, ngapain cari kambing? Terus kata Sayyidina Umar, tapi ini besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kamu mau menanggung dosaku? Kata Umar gitu. Ini, Pak, pemimpin yang takut kayak gitu, Pak, nggak nyuruh anak buahnya, karena besok aku tuh dihisab. Gitu.
Pernah adiknya Sayyidina Ali datang minta pinjaman uang. Sayyidina Ali mengatakan, aku nggak punya uang, padahal khalifah waktu itu. Ya sudah, kalau gitu aku pinjamkan dari Baitul Mal. Langsung Ali tunggu sebentar. Terus baru metu nggo mawa bara api. Kamu kuat nggak pegang api ini? Ya. Sayyidina Ali bisa perintahkan Pak Baitul Mal keluar 1 M misalnya gitu. Mau dia khalifah, tidak berani Pak. Masya Allah, takut sama Allah. Ketika punya kekuasaan pun dia takut. Makanya kita harus pilih pemimpin yang takut sama Allah Pak. Amanah insya Allah. Nah sing ini tapi angel ya. Besok kalau Ustaz ya, beliau ini kalau nyalon jadi wali kota, kita dukung Pak. Kita wedi kan Allah, kita ya. Jadi yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu al-khaufu minal jalil. Kita ulangi. Pertama, al-khaufu minal jalil. Takut kepada zat yang maha agung. Orang yang takut Pak, ya Allah, ya kan, tidak mungkin tidak sholat, pasti dia sholat. Pak, kalau jenengan azan jam 12, jam 1 kok masih belum sholat, biasa atau ada yang perasaan ada utang? Alhamdulillah, saya soleh Pak. Amin, saya soleh. Kalau levelnya dinaikkan dikit Pak, itu kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak mau ketinggalan sholat jamaah. Tapi levelnya agak berat, kita agak berat kalau meniru Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu lihat-lihat kebun, itu kan beliau kebunnya banyak di Madinah. Tiba-tiba ketika dia keluar dari kebun, melihat jamaah keluar dari masjid, udah pada sholat. Dia nanya, loh sholatnya udah selesai? Sudah ya Khalifah. Langsung kebunnya dijual. Ya, dia anggap membuat dia lupa dengan sholat jamaah. Level takutnya beda sama kita Pak. Kalau kita level takutnya baru apa? Merasa utang. Kalau dulu sholat, wah sadar nih aku urung sholat. Level kita. Kalau para sahabat Nabi Pak, yang membuat dia lupa sholat berjamaah itu dianggap bikin lalai. Nah kalau bisa kita naikkan level-level itu Pak, level-level rasa takut kepada Allah, dan itu semakin menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin takut sama Allah berarti kita sudah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak, itu kalau sholat kakinya ngewel Pak, dredeg. Karena ketika dia sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, dia langsung merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ya belum sampai selevel itu ya. Kalau sudah sampai selevel itu, wah Pak, sujud itu nikmat Pak, sampai bisa nangis. Yang gini-gini biasanya justru orang yang baru hijrah. Baru hijrah itu sholat itu bisa nangis, tapi hijrahnya rodok suwe, sholat nangis mulai. Karena hijrah itu kan langsung taubatnya tenanan, langsung dihapuskan dosa-dosanya. Nah setelah itu kita taubatnya jadi kurang. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu cirinya sangat takut kepada Allah. Al-khaufu minal jalil, itu ciri orang yang bertakwa. Dan itu ciri ahli surga. Jadi dengan kalau ingin jadi ahli surga, jadilah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani sama Allah. Takut sama Allah. Allah itu dunia akhirat kita tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tolong ditirukan. Wal amalu bitanzil. Saya ulang. Wal amalu
bitanzil. Ketiga, wal amalu bitanzil. Wal amalu artinya kita beramal bitanzil, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban untuk belajar Quran dan Sunnah. Sunnah itu walaupun diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah tidak melakukan sebuah ucapan atau kegiatan kecuali diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun wahyu. Ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah, tindakan Rasulullah itu dituntun oleh wahyu. Ya. Rasulullah itu maksum, terbebas dari kesalahan. Oke. Makanya ciri yang kedua, mereka adalah orang-orang wal amalu bitanzil, orang yang berusaha mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, maka kita harus senantiasa belajar Quran, belajar Sunnah. Ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Quran nggak boleh ini kita lakukan. Ini bukan orang bertakwa. Ya, nggak boleh kita ke dukun, Ya. Nggak boleh kita percaya sama mantra-mantra, jimat-jimat. Kita kemana-mana bawa jimat, bawa penglaris, punya keris dan lain-lain. Padahal Rasulullah melarang itu. Takutnya nggak termasuk orang yang bertakwa. Ngamalnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nauzubillah. Jadi amal kita Bapak Ibu sekalian jangan sampai bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bahkan kalau bisa senantiasa kita ikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini yang kedua. Maka sangat penting Bapak Ibu sekalian kita senantiasa belajar agama. Datang ke sini seperti ini, sini Senin Kamis ya. Alhamdulillah. Tidak banyak Bapak sekarang datang ke sini pada maghrib sampai isya itu paling setengah jam, 45 menit ya palingnya. Diluangkan saja waktu itu ya, karena apalagi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang datang untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, pulangnya dapat ampunan. Ya, pulangnya jenengan dari sini diampuni oleh Allah. Masya Allah. Gak usah istighfar 35 menit, jenengan di sini 30 menit, pulang bawa ampunan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga Bapak sekalian, coba ditirukan, mohon izin ditirukan. Warridho bil qalil. Warridho bil qalil. Warridho bil qalil. Yang ketiga itu ciri orang yang bertakwa itu dia ridho bil qalil, dengan rezeki yang dari Allah yang sedikit. Pak, kalau dikasih rezeki banyak ridho nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pasti ridho. Ya kan, nggak ada orang yang nggak ridho. Tapi ada loh Pak, orang dikasih alpat itu cek kurang. Namanya dunia itu kayak apa? Air laut, diminum tambah haus, ya kan? Beda nih. Kalau kangen motornya Mas Rizal ini enak nih. Dari antum bukan nih? Bukan ya? Ya. Menyegarkan. Kalau air laut itu bikin haus. Dunia itu semakin diminum semakin haus. Nah, ciri seorang yang bertakwa kata Sayyidina Ali itu waridho bil qalil. Jenengan kalau oleh Allah dikasih delalah rezeki yang tidak banyak, ciri orang bertakwa itu ridho. Ya Allah, kalau ridho ya Allah. Angel apa gampang nih Pak? Angel. Nah, memang takwa itu tidak gampang.
ya kan? Ridho, ya Allah, kula ridho ya Allah. Apapun semua pemberianmu kula ridho. Ya. Ning menawi sakit ingkang kathah ya Allah, kan gitu ya. Ya. Pas dengan lalah rezekinya dikit ya Allah kula ridho ya Allah. Ning menawi sakit ditambahi. Ampun ampun sithik-sithik gitu. Iya, sama Allah kayak gitu Pak, harus manja Pak, enggak apa-apa. Ya kan? Mengeluhnya sama Allah, jangan sama orang. Ngeluh sama orang Bu, kalau kita tuh suka mengeluh, itu Bu, ya, itu disukai sama orang yang membenci, ya, gitu. Ya, jangan suka mengeluh, mengeluhnya sama Allah. Ar-ridho biqaul, ridho dengan yang sedikit. Makanya jenengan kalau pas nelalah sedikit kok nggak ridho, wah, harus ingat sama perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk sahabat yang sangat zuhud ya. Pak, Bu, gampangnya sederhananya gini Bu, Pak, kita punya di rumah punya kamar berapa kamar Pak? Punya 10 kamar ya kan, tapi yang kita tiduri cuma berapa kamar Pak? Cuma 1 ya kan, satunya buat anak-anak, satunya buat tamu, kan gitu ya. Ya paling ideal rumah itu ada 4 kamar, paling ideal 4 kamar. Ya, bapak ibu, anak perempuan, anak laki-laki, tamu. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya anak-anak suruh tidur di ruang TV, ruang tamu. Ar-ridho biqaulil Pak. Insyaallah kita ini pengennya kalau makan itu macam-macam ya Pak ya. Coba kita pengennya ada ayam goreng, apalagi ada steak ya, terus apa, rawon ya, gurame asam manis kayak gitu ya. Pengennya banyak, saya Pak gitu Pak. Kalau pas banyak teman-teman gitu, pas dulu di kantor, wah. Tapi yang kita makan berapa Bu? Pak? Cuman 1 piring. Segitu banyaknya nggak habis. Ini, ya. Kita pengennya banyak, tapi yang paling bisa kita makan nggak banyak. Itulah nafsu. Nafsu tuh banyak pengennya, tetapi kapasitas kita justru nggak banyak gitu, ya kan? Terus makanan yang kita makan itu seenak apapun, bedanya cuman di lidah kita yang cuman berapa senti ini? 7 senti, 6 senti, 7 senti keluar dari lidah kita, melewati lidah kita, semua makanan rasanya sama ya, bahkan keluarnya itu bentuknya busuk gitu ya kan, busuk semua, mau makanan yang telo maupun apa gulai kambing, keluarnya bentuknya sama ya, ternyata cuma di lidah. Makanya teman-teman saya tuh seneng kan kalau diajak teman-teman pecinta alam ya, kita sekali ke gunung ya, ke gunung zaman itu makanya seadanya Bapak sekalian ya. Tapi enak kalau di gunung itu makan seadanya ya kan, cuman sama ikan asin gitu ya, ikan asin pakai nasi sambelin, wah udah enak. Tapi kenapa kalau sampai rumah itu kok jadinya pengennya macam-macam gitu, padahal di sana itu kalau makan seadanya, benar nggak Mas? Tapi sampai sini pengennya di kafe, sing larang-larang, padahal super misiji ya cukup kalau di gunung itu, sama nasinya aja meletis ya, ini buat meletis itu. Gak tahu dimakan apa enggak, kalau saya nggak sempat makan itu. Belajar menikmati. Nah, ar-ridho biqaulil, kita ridho dengan sedikit, karena dunia itu Bapak Ibu berputar, kadang dikasih banyak, kadang kasih sedikit. Kita ar-ridho biqaulil. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang keempat ya. Pertama tadi apa? Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah, tidak berkata. Terus yang kedua, wal amalu bitanzil,
beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Terus yang ketiga itu adalah ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat, Bapak sekalian, yaitu al-istidadu. Diulang ya. Al-istidadu li yaumil rahil. Ulangi. Al-istidadu li yaumir rahil. 3 kali. Al-istidadu li yaumir rahil. Al-istidad, punya persiapan. Iqdad, persiapan. Kita udah siap-siap nih. Ya. Li yaumir rahil, datangnya hari kiamat. Hari akhir. Ya. Yaumur rahil itu hari pengadilan. Kita sudah siap dengan hari pengadilan. Orang yang bertakwa itu bersiap-siap dengan yaumir rahil. Jadi ketika sudah meninggal, sudah siap. Oke. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah siap belum? Belum siap ya? Masya Allah. Pak, Bu, al-isti'dadu liyaumil rahil, ya, itu artinya kita itu punya amalan-amalan unggulan. Pertanyaannya, amalan unggulan apa jenengan yang jenengan miliki? Nah, Bu, saya punya usul, Bapak Ibu sekalian. Saya punya usul. Ini amalan unggulan yang paling gampang. Jenengan baca Quran tiap hari. Jenengan baca Quran tiap hari. Ini usulan saya yang pertama. Saya usul berarti saya sudah menjalankan, alhamdulillah. Ya. Ya. Ini usulan saya. Yang lainnya nanti semoga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hadis mengatakan gini. Ya. Coba Bu, ini tak kasih hadis yang banyak, ya. Coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ahlina minan nas qalu bal manhum ya Rasulullah. Ulangi. Qalu manhum ya Rasulullah. Qala ahlul Quran hum ahlullah. Sahabat bertanya, ya, Rasulullah bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya Allah itu ahlina, memiliki keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Kemudian sahabat kepingin, ya kan, siapa yang gak kepingin jadi keluarganya Allah? Ya. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah, yaitu para ahli Quran. Itu hum ahlullah, mereka itu keluarganya Allah. Nah, Bapak Ibu pengen gak jadi ahlul Quran? Pengen. Nah, kalau pengen, masuk ke hadis yang kedua. Coba ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Ini dawuhnya Rasulullah, perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah perintah, kita ikuti bukan? Apa itu? Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Quran, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, safi'an li ashabihi,
sebagai pemberi syafaat kepada sahabatnya. Jadi Bu, Pak sekalian, salah satu kita istiqdad, satu kita dekat dengan Quran. Kalau bisa satu hari jangan sampai kita lepas dari Quran, harus baca Quran. Kalau bisa 3 juz sehari. Bisa 3 juz sehari? Bisa. Mas Tri bisa, saya tes kemarin. Ya, Mas Tri kemarin saya ajak ke Ngelimut. Kemudian datangnya jam 9 malam. Terus saya bilang tidak boleh tidur sebelum baca 3 juz. Beliau bisa 3 juz. Jam 11 sudah selesai 3 juz. Terus besoknya kita cuma 2 hari 1 malam acaranya. Tidak boleh pulang sebelum menyelesaikan 2 juz. Ba'da subuh pada baca jam 6 sudah 2 juz. Ya, terus kita pulang pagi-pagi. Bisa ternyata Pak baca Quran itu 3 juz sehari. Tapi kalau berat terus karena tidak apa-apa, setengah halaman sehari. Jangan sampai sehari nggak baca Quran, tidak jadi sahabat. Jenenge sahabat ini sering ketemu, ya kan? Saya sahabatnya Ustadz Zainal, karena sering ketemu Ustadz Zainal. Rakitan setiap dino Senin. Akrab gitu Pak. Yang namanya sahabat itu akrab. Nggih. Nabi Quran ora akrab kok. Delok Quran ning omah kok cek apik, cek mulus. Kuwi artine rak tau diwaca. Nah, kalau Quran itu di rumah dedel duel jebol itu udah pasti Bapak itu udah sering baca. Gitu. Tapi kok cek mulus sampai. Oh Ustaz, aku pakainya aplikasi Ustaz, ngelesnya begitu. Boleh pakai aplikasi nggak apa-apa. Dan di aplikasi itu ada Pak, ada widget namanya. Berapa menit kita habiskan untuk aplikasi, kelihatan nanti WA-nya sama baca Quran-nya lebih banyak mana, gitu kan? Gitu. Al-istiqdad, kita i'dad Pak. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, kita punya i'dad, persiapan menghadapi pengadilan Allah. Yang paling aman Pak, itu jenengan sebagai ahlul Quran, enak, safian. Quran itu akan menjadi pembela kita di akhirat. Safian. Gak cuman Pak, jenengan pengen gak husnul khotimah? Pengen gak baca Quran? Quran itu Pak mendampingi kita di dunia, sakatul maut, di alam kubur, ketika kita melewati jembatan sirat, kita ketika menghadapi pengadilan dari Allah, bahkan di surga pun itu istimewa Pak. Ahli surga itu semua dikasih kapling. Perumahannya mana? Ahli Quran stop dulu. Khusus ahli Quran dikasih suruh baca Quran. Di surga suruh baca Quran. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan surga itu tingkatannya sama dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran berapa Pak? Ada yang bilang 6.666, ada yang bilang 6.236, ya. Pokoknya sekitar 6.000-an tingkatan di surga itu, kata Sayyidah Aisyah. Dan kita disuruh baca Quran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus ahlul Quran. Dan itu akan dimana kita berhenti membaca Quran di setelah tingkat kita. Kalau yang lainnya langsung ke surga, ini ke surga meneh tambah meneh tingkatannya, khusus ahlul Quran. Kalau bisa kayak Ustaz Zainal, hafalannya banyak. Itu Ustaz udah 30 juz. Beliau sudah 29 kurang 99 juz. 29, ya. Itu Masya Allah ahlul Quran Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai kita sehari tidak tanpa Quran, tetap baca Quran. Idat yang lainnya apa Bapak Ibu sekalian? Idat yang lainnya banyak.
Ada orang yang i'dadnya itu apa? Setiap malam itu sholat malam, tahajud. Ya. Ada orang yang i'dadnya itu saya harus on time sampai masjid, ikut sholat jamaah, ya. Istiqomah. Nah, namanya ini apa? Mujahadah. Jenengan mujahadahnya apa? Ayo. Paling gampang tadi tak pilihkan Quran, mujahadahnya. Ada yang kedua mujahadahnya sholat sunnah rawatib atau sholat jamaah 5 waktu on time. Ada yang mujahadahnya itu dia biasa puasa Senin Kemis. Ada yang puasa Daud. Istiqdad, dia i'dad. Jangan sampai menghadap Allah tanpa i'dad, Bapak Ibu sekalian, di pengadilan Allah. Rugi jenengan. Dikasih umur panjang oleh Allah, enggak persiapan. Persiapan Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai sekarang. Harusnya dari kemarin ya. Ya. Tapi kalau lupa, tak ingatkan, mulai sekarang dengan isti'adat, i'dad. Okay. Sehingga ketika Allah memanggil kita yang nggak tahu kapan manggilnya, kita udah siap. Tuh, kayak Sayyidina Bilal bin Rabah itu, ketika meninggal istri anaknya nangis. Dia mengatakan, kalian jangan nangis, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Nggak takut Bilal wafat itu, menjelang wafat. Istiqdad. Okay. Ada yang i'dadnya itu dengan cara apa Bapak sekalian, senang sedekah, ya, sedekah yang tersembunyi, terus ikut apalagi sedekah jariah, misalnya FKM nih mau buat masjid sendiri atau membuat sekolah Quran, itu, ayo patungan 1 orang 1 juta, siap Ustadz, 1 juta, ya kan, buat sekolah Quran. Itu Bu, Masya Allah Bapak sekalian. Saya itu pernah ke Lirboyo, Jawa Timur, yang santrinya itu ribuan, belasan ribu di Lirboyo itu. Ya. Pendirinya cuma 2 orang, dan itu pesantren itu sudah bertahan selama 110 tahun. Wah, itu yang punya pesantren itu ya Allah, nikmat ya. Beruntunglah orang yang sudah meninggal, amal solehnya masih hidup. Orangnya udah meninggal, amal solehnya masih hidup, Pak. Nah, jenengan punya nggak kayak gitu? Kalau bisa punya, gitu. Cari, Pak. Orang yang mau bikin sumur, orang yang mau bikin pesantren, orang yang mau bikin masjid, orang yang mau buat fasum, ya. Sebagai apa? I'dad kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bisa banyak, gitu kan? Ya, kan banyak itu yang patungan 1 meter tanah 100.000, 1 meter tanah 250.000. Pak, kita bayar cuma 250.000, tapi pahalanya mengalir sampai besok hari kiamat. Batin apa batin? Batin banget. 250.000 gak seberapa. Atau jenengan Bapak Ibu sekalian, ini kan FKM ada Ustadz Qurannya nggak nih? Ustadz Zainal Ustadz Quran ya. Nah, ini Ustadz Zainal nih, Ustadz, cari murid yang banyak Ustadz, ya, buat mereka hafid semua Ustadz. Tak kasih gaji Ustadz 100.000 per bulan. Tapi ada orang 50 yang ngasih, ya kan? Jadi berapa? 5 juta per bulan. Ya kan? Kalau 1 orang ya lah cucuk, ya kan? Patungan 50 orang, saya tak ngasih 100.000 per bulan. Itu anak-anak Bapak Ibu sekalian yang dia bisa baca Fatihah, itu mengalir kepada kita setiap dia sholat. Seumur hidup dia itu mengalir kepada kita. Dia ngajarkan pada orang lain, pahala mengalir kepada kita. Itu bab 1 Fatihah. Gimana kalau dia hafal Quran? Sepanjang dia baca Quran, pahala mengalir kepada kita. I'dad. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ya. Apa i'dad kita? I'dad kita apa? Persiapan kita apa? Karena ciri orang yang bertakwa itu al-isti'dadu
liyaumir rahil. Dia siap, persiapan Pak ya. Hari pengadilan itu butuh persiapan Pak, nggak bisa mepet jauh-jauh hari ya. Nggak bisa mepet misalnya ya, karena kita divonis kanker ya, 2 tahun lagi meninggal ya, telat. Jangan nunggu itu. Sekarang ini kita istiqdat. Apa istiqdat kita? Ini Bapak sekalian, ciri orang yang bertakwa. Pertama apa? Al-khawfu apa? Minal jalil. Terus yang kedua, al-amalu bitanzil. Dan ketiga, ar-ridha bil qalil. Keempat, al-istidad liyaumir rahil. Kita punya persiapan menghadapi hari pengadilan ya, yaumil akhir besok. Oke. Ini ciri orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali. Artinya para ahli surga ini punya sifat-sifat seperti ini. Orang yang takut sama Allah, yang berusaha mempraktekkan ajaran dari Quran dan Sunnah, terus kemudian dia ridho dengan apapun pemberian dari Allah, yang kecil maupun yang besar. Yang kecil aja ridho, apalagi yang besar ya. Kemudian dia senantiasa bersiap diri ya, bersiap, punya persiapan ya, bukan dada, dia punya persiapan ya. Jauh-jauh hari dia sudah siap, sehingga kalau dipanggil Allah dia siap. Terus kemudian tadi cirinya apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah, ini kata Nabi, wa husnul khuluq, dan orang yang akhlaknya baik. Takwa kepada Allah hubungan secara vertikal. Yang kedua, kalau akhlak yang baik berarti sesama manusia. Husnul khuluq itu sama manusia. Jadi ciri besok kalau kita masuk surga itu cirinya sama. Wah, orangnya bertakwa. Yang kedua, orangnya itu dengan manusia baik, soleh sosial gitu. Soleh secara sosial. Apa itu soleh secara sosial? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya. Coba Bapak Ibu sekalian ulangi ya, mohon izin ulangi hadis yang mau saya ucapkan. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Qalu ya, bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Ulangi lagi. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Apa artinya Ustaz? Wow, udah azan nih. Kepanjangan pengajian kita kali ini. Langsung saya singkat. Rasulullah mengatakan, ala uhbirukum, maukah kalian aku kabari biman tuharramu, orang-orang yang diharamkan dari api neraka, alaihin nar. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala sahid, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, ala kulli hayyin. Hayyin itu apa? Orang yang rendah hati. Rendah hati Pak, enggak sombong ya. Itu akhlak yang pertama yang membuat kita diharamkan dari api neraka. Layin itu apa? Layin itu orang yang tutur katanya tidak kasar, lembut Pak. Kalau ngomong tuh
orang seneng dengerinnya, ya, nggak galak, nggak ketus, ya, nggak ketus, guala, wah, orang medeni pokoknya. Orang itu kalau ketemu dia ngomong dia enak, wah, saya kalau ngomong sama dia itu enak, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu qoribin, ala kulli hayyin layyin qoribin. Qoribin itu adalah orang yang akrab. Ciri orang yang akrab itu gimana, Pak? Kalau ketemu orang wajahnya itu berseri-seri, nyenengke, senyum, ya, bukan wajah kalau ketemu itu cemberut. Wah, ini enggak qoribin. Nyenengke, ketemu itu mesti senyum, ya. Kalau orang Arab suka ini, kaif hal ya mudir, gitu. Apa kabar Pak Ketua, Pak Bos, mudir itu bos. Ya. Nyenengke orang, yang kalau diajak ngomong langsung. Terus kemudian apa? Qoribin, Pak. Qoribin itu akrab, nggak jaga jarak, nggak jaim. Karena ada orang yang jaim hidupnya itu, karena dia ingin dihormati, akhirnya jaim. Nggak jaim, dia deket sama orang gitu. Baru kenal kayak udah kenal 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya. Padahal baru kenalan tadi, tapi akrab banget. Qoribin. Terus yang keempat adalah sahlin, orang yang gampang. Nah, yang saya paling busuk, Pak. Ya, sahlin. Sahlin itu apa, Pak? Sahlin itu orang angel. Salah satu ciri sahlin itu dermawan, Pak. Dermawan, gampang ngetoknya duit. Ya. Ayo ngopi-ngopi yuk. Nah, rebutan bayari. Ada gak, Pak, teman kita yang rebutan bayari, Pak? Yang ada rebutan ditraktir ya, Pak, ya? Saya pernah lihat kalau di teman-teman di Saudi itu rebutan bayari, Pak, sampai meh tukaran, ya kan? Gak gelem dibayari koncone, kira gelem. Wah, itu Pak, qoribin, sahlin, gampang, tidak mempersulit orang lain. Salah satu cirinya adalah dermawan. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah azan, ya, mohon maaf, mungkin terlalu banyak dalilnya ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita tidak hanya bertemu di Masjid Madya Bangunkarso, tapi kita dikumpulkan di surga, insyaallah. Amin, ya. Dan semoga kita memiliki ciri-ciri ahli surga semuanya. Amin. Baik, kita doa dengan doa kaful majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.